evaluasi terhadap apa yang kita udah lakuin di 2024 gitu. Jadi episode ini akan jadi episode pertama di 2025. Ya, sedikit kita memperkenalkan lagi kita nih ngapain sih, kita nih apa. Buat teman kita yang sudah mungkin tidak bisa lagi kita betul. Komunikasi ya. Ya. Itu adalah episode yang tanpa persiapan. At all. Kita tidak akan tahu kalau kita tidak memulai ya. Iya. Waktu itu disampaikan Pak Mariano ya, yang waktu di episode Pak Mariano adalah kita harus ngelola ekspektasi. Kalau lu kawan-kawan ngobrol sama teman-teman dari area 99, mereka akan skeptis karena apa? Biasanya 2 bulan doang kan. 2024 tuh di awal gue lihat tuh apakah it's gonna be like every other year gitu kan. Iya. Sejago apapun Anda menganalisa atau berencana, ada hal lain yang di luar kemampuan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Rest Area 99. Dan agak sedikit beda ya sekarang ya. Beda nggak? Beda dong. Tapi beda. kita berdua lagi. Tetap aja kayaknya. Berdua. Gua Wildan. Gua Arif. Jadi ini adalah episode ini adalah sebenarnya kita nggak akan berat-berat. Enggak. Kita nggak akan berat-berat. Intinya kita pengen evaluasi lah. Iya. Evaluasi terhadap apa yang kita udah lakuin di 2024 gitu lah. Dan yang itu selama 2 bulan. Baru sebentar ya sebenarnya, baru 2 bulan. Jadi channel ini baru 2 bulan lah gitu. Nah, ya tayangnya sih nanti kemungkinan awal tahun ya. Awal tahun, di awal tahun 2025. Jadi episode ini akan jadi episode pertama di 2025. Nah, jadi kita cerita-cerita aja. Cerita aja lah. Kemarin kan udah bahas yang lumayan lah ya. Yang lumayan. Sekarang kita ya sedikit kita memperkenalkan lagi kita nih ngapain sih, kita nih apa gitu kan. Mungkin refresh. Gue pengen ngasih tahu juga nih ke teman-teman semua ya. Banyak yang nanya, kenapa sih namanya Rest Area 99 gitu. Ya iya. Kan? Banyak yang nanya ke lu. Sampai saudara-saudara gue aja pada nanya, Rest Area 99 itu apa sih? Konsepnya nggak gitu sih ya sebenarnya ya. Gitu. Karena lokasi aja. Lokasi. Jadi rest area itu sebenarnya pada kita ibaratin ya tempat istirahat lah kan. Kalau dalam satu perjalanan rest area itu kan tempat istirahat gitu. Nah ini ya kita dalam perjalanan kita ini sebenarnya udah kita jelasin juga sedikit ya di dunia kemarin. Rest area 99 itu sebuah wadah kita buat rehat. Ya kan? Iya, buat rehat, buat kita mencurahkan apa sih yang kita pikirkan gitu kan. Nah, itulah kenapa namanya rest area. Itu buat kita beristirahat, ngelepas, ngerilis stres kan gitu. Dalam perjalanan hidup. Jalah. Jadi kalau nanti teman-teman ya pengen istirahat sambil denger podcast yang ya enak didengar mungkin. Ya bisa dengerin kita, tenang aja. Nah, terus 99-nya apa? Lokasi, Pak. 99 lokasi. Itu sebenarnya itu nunjukin lokasi kita. Jadi kalau teman-teman tahu tol Tangerang Merak, ya kan? Tol Tangerang Merak, ujungnya di Merak itu adalah kota Cilegon. Nah, ujungnya itu ada di kilometer 99. Kalau teman-teman tahu, jadi kilometer 99. Jadi 99 itu kita pilih sebagai penanda lokasi kalau kita itu memulai semua ini tuh di Cilegon, gitu kan? Iya. Iya nggak, Pak? Betul kan? Meskipun nanti ujungnya kita nggak tahu di mana ya. Jadi 99 itu kita anggap sebenarnya ujung barat Pulau Jawa. Ya, kurang lebih begitu. Jadi kenapa namanya Rest Area 99? Nama ini juga punya arti sendiri ya. Karena kita waktu itu ada juga teman kita yang ya istilahnya urun rembuk nama ini, jadi kita nggak berani ganti. Ya. Jadi ya sempat kita kepikiran kan tadinya mau bikin. Jadi kayak semacam apa? Kayak semacam warisan, legacy. Ini sebenarnya ini legacy, bener legacy, bukan sesuatu yang awalnya pengen kita mulai berdua doang sebenarnya. Banyak ada beberapa orang gitu. Jadi ini dan pengingat juga sebenarnya. Memoriam lah. Memori. Buat teman kita yang sudah mungkin tidak bisa lagi kita betul. Komunikasi ya. Ya, kurang lebih begitu. Jadi ya itu, insya Allah Rest Area 9 ya udah harapannya sih tetap ada terus ya kan. Ya, tetap konsisten. Doakan kami. Harapannya gitu. Nah itu. Tapi kayaknya mereka teman-teman nih kayaknya harus belum tahu ya. Maksudnya harus belum tahu kita nih kan kita selalu disclaimer kan. Ya kan. Tapi menurut lu mereka kita harus mereveal nggak sih kita nih basicnya apa gitu?
Boleh kalau mau mah. Gua itu S1-nya itu di pembangunan wilayah. Di mana? Di UGM. Gue lulusan pembangunan wilayah UGM, Fakultas Geografi, dan itu adalah pembangunan wilayah ini kalau kawan-kawan mau mencari infonya ya, pembangunan wilayah ini satu-satunya di Indonesia. Dia adalah semacam kayak plano, tapi satu-satunya yang ditaruh di Fakultas Geografi, Pak. Nggak ada yang lain bukan di di Indonesia. Fakultas Teknis ya? Bukan di Fakultas Teknik. Biasanya kalau lu semua belajar planologi itu kan teknik ya. Teknik. Dia biasanya nempel sama arsitektur kan. Kalau di tempat gua itu adalah pembangunan wilayah yang kaitannya sama geografi. Jadi kalau bahasa kerennya itu kami itu mempelajari gimana membangun suatu daerah, tapi dengan memperhatikan fenomena geosfer yang ada di dalamnya. Kurang lebih begitu. Fenomena geosfer itu ada banyak. Gitu. Interaksi antar fenomena geosfer gitu. Ya ada biosfer, ada ini. Gitu. Jadi ada geosfer itu ada morfologinya, gitu kan, ada geologisnya, gitu, ada manusianya, ada topografinya, meteorologi dan klimatologinya, itu termasuk semua. Jadi kalau yang menarik adalah itu. Jadi ya kalau mau ngecek cari infonya. Itu terus, satunya. Dan kalau gue S2-nya sekarang lagi gue bukan S2-nya, gue lagi S2 sekarang belajar ekonomi pembangunan kebetulan. Itu ekonomi pembangunan di sini di kampus di tercinta kita di Untirta. Gitu. Semoga cepat selesai. Nah, mudah-mudahan doakan ya, gue lulus ya. Lu sekarang dah gantian. Ya, kalau gue S1 gue di ekonomi, mungkin namanya kalau bukan. Kalau sekarang mungkin ilmu ekonomi ya. Kalau gue dulu namanya masih ESP. Ekonomi dan Studi Pembangunan. Gitu. Jadi kalau adik gue tuh itu. Jadi kalau misalnya gue ditanya sama orang, lu kuliah apa? Ekonomi Studi Pembangunan. Hah? Lu ngebangun apa gitu? Ekonomi gitu kan. Nah, itu ekonomi pembangunan dengan gue dulu tuh ngambil spesialisasi gue tuh di ekonomi lingkungan. Karena dulu skripsi gue juga ekonomi lingkungan ya, tentang energi. Itu di Universitas Padjadjaran. S2? Bandung. S2 gue setengah-setengah, Pak. Ya. Jadi gue waktu itu double degree kan? Gue kebetulan dapat rezeki untuk beasiswa. Gue setahun di ITB dan setahun lagi gue di University of Twente. Belanda. Nah, gue di ITB gue ngambil perencanaan wilayah kota ya. Perencanaan wilayah kota. Terus di University of Twente-nya tuh di Urban Planning and Infrastructure Management. Nah, makanya itu kita kebalik sebenarnya kan. Kebalik gitu. Jadi makanya kalau kita cuma berdua, kita pasti bicara cuma dua hal aja. Nah, kalau nggak urban, pasti ekonomi. Beberapa poin yang kita punya fondasi yang bagus ya hanya di poin-poin itu. Ya, ada di situ. Dan yang lain kita kadang-kadang ya nggak akan pede kalau nggak ada bintang tamu. Ya. Gitu. Makanya gitulah kurang lebih begitu. Balik lagi tadi, apa tadi? Sampai mana tadi kita? Seperti kita sampaikan tadi, kita mau recap. Kita mau recap aja. Sekarang ini harusnya menjadi episode ke-12. Kalau yang tayang di YouTube, ini sebenarnya episode ke-11 ya kan? Ke-11. Harusnya ini episode ke-11 yang tayang di YouTube, tapi ada satu episode yang kita saat itu masih berantakan banget, itu tayangnya di Facebook. Kita nggak tahu juga mau kita tayangin atau enggak sebenarnya episode 1 itu ya. Episode itu. Cuman kita punya rencana sebenarnya episode 1 itu nanti kita remake ya kan? Nanti ada episode 0. Ada episode 0. Jadi kita remake bersama dengan teman-teman yang waktu itu syuting, walaupun ya nanti ada ganti pasti episode-nya gitu. Jadi nanti harapannya gitu. Dan ada episode 0 juga ya kan. Ada episode 1, ada episode 0 gitu. Nah, itu kurang lebihnya begitu. Nah, di episode 12 ini kita mau ngobrolin dari episode 2 berarti ya. Dari 2 aja ya, dari 2 sampai 11. Gimana ya? Dari episode 1 itu tentang ruang publik. Nah, apa yang menurut lu menarik dari episode itu? Nggak, jadi gini, kita recap dulu ya. Jadi memang pada saat episode 1 itu adalah episode yang tanpa persiapan at all. Tanpa persiapan sama sekali, kita ambil HP, kita ambil ini, kita take, kita rekam apapun yang kita omongin yang memang jadi seperti yang teman-teman lihat, memang ya di situ kita
masih berantakan. Cara ngomong masih kayak gimana ya, sekarang juga masih belum biasa sih, cuma yang waktu itu tuh parah banget gitu kan. Tapi ya memang kita tidak akan tahu kalau kita tidak memulai ya. Iya benar. Jadi karena kita mulai aja dulu gitu kan. Titik awalnya sebenarnya waktu itu karena kita ngobrol terus ada beberapa ide yang menurut kita itu harus kita simpen gitu kan ya. Nah waktu itu titik awalnya tuh gitu. Jadi beliau itu takut idenya tuh dicolong. Bukan takut idenya dicolong. Jadi mendingan dibanding orang lain yang ngomong, katanya kita ngomong duluan gitu. Dan awalnya begitu, bukan ngomong gitu. Tapi makanya titik awalnya sebenarnya kita bukan pengen ini, tapi bukan pengen memulai sesuatu atau gitu, tapi kita ingin mendokumentasikan ide-ide yang ada di kepala kita. Nah, awalnya begitu. Itu episode 1. Tapi nggak tahu kenapa episode 2 itu apa ya? Pinjol. Waktu itu kalau episode 2 itu ada pembahasan di lumayan lah beberapa media sosial. Iya, terkait sama video yang viral ya. Masalah doom spending awalnya kan. Cuma masalah deflasi, masalah pinjol dan lain sebagainya gitu. Akhirnya kita bahas terkait dengan jadi ada hubungannya memangnya ternyata pinjol, doom spending dan segala macam. Nah, itu episode kedua itu episode pertama yang kita risetnya hampir seminggu lebih itu. Iya, kita mencoba untuk lebih apa ya? Mencoba untuk lebih prepare gitu ya. Mencoba untuk lebih prepare gitu. Tapi yang unik itu sebenarnya begini. Kita selalu memulai satu pembahasan itu dari diskusi kan. Dari diskusi. Kita diskusi dulu 1, 2 gitu kan. Beberapa poin gitu kan. Terus dari diskusi itu kita bikin semacam alur pembahasan gitu kan. Nah, yang lucu adalah begitu alur pembahasan jadi, gitu kita berhenti diskusi loh, Pak. Sadar nggak Bapak? Iya, jadi kayak semacam nanti aja lah diobrolinnya di sini. Karena kalau kita omongin di duluan sebelum masuk sini, kesannya jadi nggak natural kan? Iya. Nggak akan. Itu salah satu hal yang menarik. Yang organik gitu. Nggak organik. Jadi begitu alur pembahasan dibuat, kita share masing-masing nih ya, megang alur pembahasan, bahas ini gitu kan. Pak Arif nggak akan ngasih tahu dia ngomong apa. lu nggak akan ngasih tahu kan lu mau ngomong apa ke gua kan. Jadi kadang-kadang agak kaget sebenarnya. Dan gua juga jarang juga. Kadang pertanyaan dia itu agak sedikit saya harus berpikir on the fly gitu. Jadi ada juga beberapa yang gua nggak ngomong jadi supaya pembahasannya lebih natural gitu. Karena kalau kita udah tahu kan jadinya kayak biasa. Jadi datar lah nantinya kan. Terus episode ketiga itu kita ada bintang tamu. Nah, kita mencoba karena bosen juga kan, karena waktu itu kalau kita berdua terus di rooftop lagi kan, kita nyoba nyari bintang tamu dan waktu itu masalah mental illness gitu ya, mental health itu lagi booming dan akhirnya kita nyari tuh teman-teman siapa yang bisa diajak ngobrol masalah itu ya. Nah ini sebenarnya karena kita belum punya anggaran buat narasumber. Jadi kita cari yang memang yang bisa kita ajak ngobrol aja. Secara sukarela sekali lagi Pak. Sukarela. Gitu. Sekali lagi, mohon maaf ya kalau kita ngajak, ya paling kita kasih konsumsi lah. Ya, paling bila beliin kopi lah ya. Kopi konsumsi kita siap. Paling itu. Jadi itu waktu itu Bu Nia ya. Bu Nia itu punya podcast juga. Makanya sebenarnya kalau dari cara ngomong Bu Nia tuh lancar banget ya. Ya udah, lebih lancar dari kita, malah dia lebih PR-nya lebih. Ya karena kan beliau itu yang mengedukasi gitu kan, edukasi masalah kesehatan gitu kan. Jadi Bu Nia waktu itu masuk ke sini dan ngobrol gitu. Bisa dicek videonya. Dilihat lagi. Nanti ada list per video lah yang kita bahas ya. Itu episode 4 ya. Episode 4 berarti ya. Episode 4. Nah, selanjutnya sebenarnya kita waktu episode 4 kan masih kayak nyoba-nyoba ya. Waktu itu nyoba-nyoba. Gimana ya? Kok sama Bu Nia enak gitu kan ya. Ngobrolnya kok enak gitu kan. Makanya kita memang banyakin narasumber aja gitu kan. Kita nyoba. Terus kita posting, kita nyari lagi tuh ngobrol. Nah, ini kebetulan waktu itu juga sama, lagi rame-ramenya milenial versus Gen Z. Kita ajak ngobrol juga. Apalagi yang menarik apa tuh? Itu ada yang menarik tuh dari video itu, episode itu tuh. Kita tag 2 kali kan, Pak.
Iya, kita di situ take 2 kali. Jadi kalau teman-teman lihat video milenial versus Gen Z itu ada satu video kita yang nggak kita rilis. Kenapa? Ya, saya tidak bisa menyebutkan. Jadi ada semacam insiden yang menyebabkan suara bocor. Soal audio berantakan aja. Audionya berantakan. Jadi kita nggak bisa, ya audionya nggak bisa kita pisahin lah gitu kan. Berantem gitu kan. Jadi nggak bisa kita pisahin. Jadi akhirnya kita memutuskan untuk retake. Nah itu, di tengah-tengah ada kejadian. Sampai sekarang masih tuh. Jadi ada kejadian di mana ya terjadi sebuah kecelakaan lah. Jadi memang bobot saya itu terlalu berat untuk menahan beban. Kembali kursinya tidak kuat untuk menahan beban. Kursinya tidak kuat menahan beban Bapak. Saya jatuh ini masih sampai sekarang kan? Sampai sekarang masih cederanya masih ini, jadi tangan ini agak gimana ya? Agak bengkok sedikit. Agak susah, nggak bisa lurus gitu. Masih belum bisa. Nah di situ kita ada 2 narasumber lah kalau disebut. Ada 1 co-host, 1 narasumber kita. Nah itu yang dari Gen Z tuh. Nah jadi kita udah tahu tuh bagaimana apa sih perbedaan generasi itu seperti apa sih gitu kan. Dan cara berpikirnya juga seperti apa Ya sebenarnya sih intinya nggak beda-beda amat, cuma beda terminologi dan beda cara penyampaiannya. Ya karena kondisi zamannya yang sudah berbeda kan ya, dan dengan arus informasi yang berbeda juga dari zaman kita ke zaman Gen Z sekarang gitu. Intinya kalau di episode itu menariknya kan ya. Lanjut. Nah episode ke-6. Episode ke-6 ini menarik. Tadinya kita akan terus pakai mengundang tamu kan. Cuman kok kayaknya kita juga butuh ruang untuk kita berdiskusi sendiri. Gitu. Jadi titik awalnya Rest Area 99 kan kita juga pengen nuangin apa yang ya intinya diskusi-diskusi kita yang biasa kita lakuin ya sehari-hari, itu pengen kita dokumentasiin gitu kan. Kok kayaknya bintang tamu terus gitu kan. Akhirnya ya udah kita coba lagi bareng gitu kan. Waktu itu ngomongin green economy. Itu pun setelah kita jalan kita baru sadar kalau green economy itu ternyata luas banget ya. Ya, luas dan itu tidak kita bisa terlalu ngambil tema yang terlalu gede sebenarnya waktu itu. Jadi green economy itu tema di mana gue baru ngerasain bahwa menjelaskan sesuatu yang kompleks dengan bahasa sederhana itu susah. Jadi kalau kita melihat green economy itu terminologinya ternyata sangat luas, dan kalau kita bahas ya apalagi itu cuma ngomong berapa ya, setengah jam mungkin ya. Iya. Cuma setengah jam lebih dikit. Itu banyak terminologi yang harus kita bahas juga gitu kan. Sepertinya green economy akan kita bahas lagi. Ya. Gue sih setuju sih. Cuma nanti kita akan pertajam ya. Kita akan berbagi berbagai segmen, beberapa segmen. Entah di sirkularnya ya. Entah nanti kita akan bicara per series gitu ya. Ada seriesnya gitu kan, atau gimana nanti kita masih. Tapi menarik sih. Gue suka video itu. Green economy itu suka. Cuman memang waktu itu kita belum lancar ya. Dan kita kurang riset. Menurut gue sih kita risetnya terlalu pendek. Iya terlalu pendek, dan memang ya ini balik lagi. Jadi memang ini yang kita udah 3 bulan ini. 2 bulan ya. 2 bulanan ya. 2 bulan ini. Video pertama itu bulan akhir Oktober kok. Ya memang. Awal November. Ya memang benar. Yang lamanya itu bukan masalah syuting gini, yang enggak. Yang lama itu adalah content planning. Supaya waktu kita ngomong juga kita punya dasar lah ya. Ya, jadi kita akan lebih banyak cenderung untuk memberikan fakta, tapi nggak terlalu banyak opini lah. Jadi ya, walaupun kita punya opini. Kita opini kita tapi harus based on fact gitu kan. Jadi nggak akan kita cuma ngomong yang apa ya, yang kalau yang lagi ini kita ngomong ini enggak sih. Jadi kita kan ya sedikit disclaimer, tetap itu ada beberapa yang itu opini kita. Jadi kita juga pengen nyampein bahwa segala macam informasi itu, mau yang kita sampaikan, maupun yang kita terima dari orang, itu punya 2 sisi gitu kan. Punya 2 sisi. Kita sih berharap teman-teman yang nonton Rest Area 99 itu bisa melihat jangan hanya dari satu sisi. Walaupun kita ngomong A di sini, kalau nanti Pak Arif ngomongin B-nya gitu, ditimbang ya dilihat lah ya dua-duanya gitu. Dan kita nggak bisa cenderung ke salah satu, kita harus ngelihat dua-duanya. Dan kalau kita dua-duanya ngomong A, ada sisi satunya yang berarti teman-teman harus cari sendiri informasinya, iya kan? Nggak, karena ya kita punya keterbatasan,
Ini gue juga sampai sekarang, kemarin waktu video terakhir gue bingung nih, nyebut teman-teman nih apa nih? Guys, Pikiran. Nih guys, kawan-kawan, teman-teman gitu kan. kawan-kawan aja ya. Kawan-kawan aja. Kawan kan karena kita sama-sama. Kalau kawan itu bicaranya perjuangan, kita kawan Benar. seperjuangan. Jadi nanti kalau memang kita punya kecenderungan beropini ke satu sisi yang menurut kawan-kawan itu nggak seimbang, gitu ya, nggak seimbang, nggak kurang pas gitu kan. kurang pas, tolong dikritiki, kritik, yo. Ya, dikritisi dan ya teman-teman boleh untuk memberikan argumentasi juga nggak apa-apa. Kita Iya, masih ini slow. Dan kami berharap juga kawan-kawan nanti ada yang main, kontak aja kami di DM Instagram ya. DM Instagram bisa atau kalau mau stay di komen nanti di Facebook di Facebook IG gua itu Wildan Hanief, IG Pak Arif itu ekonom murtad. Ekonom murtad. Nah, baru tuh dia. Gara-gara channel ini bikin IG baru. Nah, ada juga IG-nya Rest Area 99 kalau nggak salah. Ya. Pokoknya Rest Area 99 apa gimana itu lupa gua. Video selanjutnya, nah ini kita nyari yang rada slow dulu gitu. Yang emang kita nyari yang storytelling lah. Gitu storytelling. Dan kebetulan ini titik awalnya adalah beliau itu. Jadi video ke episode 7 itu Dokter Nana yang pensiun, yang masalah pejabat dengan pensiun. Nah, beliau itu komen di video kita. Sering. Beberapa kali komen di video kita. Jadi teman-teman juga kalau komen dan bisa loh kita undang komen ke video kita. Terus Pak Arif waktu itu punya ide, kita ngomongin aja Dokter Nana kan sudah pensiun gitu kan, kita ngomongin aja masalah pensiun gimana gitu kan banyak juga orang yang bermasalah ya ketika pensiun. Dan gue juga ngalamin, gue punya orang tua yang ketika pensiun memang sedikit goyah gitu. Bingung ya bahasanya tuh bingung gitu. Sedikit itu ya, jadi kita bahas di situ. Jadi waktu itu Dokter Nana ngapain banyak hal, itu keren, itu gue mau lihat. Itu episode kita yang paling banyak view-nya. Sampai saat ini ya, mudah-mudahan nanti ada episode lainnya paling banyak view-nya gitu. Nah, gue juga mau ngucapin sih terima kasih ke Dokter Nana ya, karena waktu itu udah datang gitu ya, udah gitu. Mau ngobrol sama kita sampai malam di situ. Sampai malam akhirnya kita ngobrol. Syuting cuma sampai jam maghrib ya, sampai maghrib. Obrolan di luar itu panjang. Dan 11. Di tengah waktu itu kita kesulitan mencari tempat kan sebenarnya gitu. Alhamdulillahnya dapet Alhamdulillahnya dapet dan lumayan layak lah gitu. Karena susah ya, agak susah sebenarnya waktu kalau kita ngajak Dokter Nana ke rooftop. Agak susah juga gitu. So, kemarin lagi musim gerimis-gerimis juga sih. Jadi waktu itu udah mulai masuk ini, tapi ya alhamdulillahnya belum hujan deras gitu belum. Nah, waktu itu di tengah kita kesulitan nyari tempat dan mendadak juga waktu itu. Kita cuma persiapan beberapa hari ya kalau nggak salah. Iya. Pak Arif ngontak Dokter Nana, lu ngontak tuh 3 hari sebelumnya paling ya? Iya, beberapa hari sebelumnya 3 hari. Terus, Dok bisa nggak hari ini gitu kan? Oh ya ayo gitu kan. Nah, jadilah. Jemput di tempat Bank Darah. Dan ada beberapa cerita dari beliau yang gue juga baru tahu sebenarnya. Masalah penempatan beliau yang pertama kan, yang macam itu gue baru tahu. Dan ternyata sisi kesehatan tuh punya banyak sisi juga ya, di pelosok-pelosok juga. Iya. Menarik banyak cerita kalau masalah kesehatan tuh banyak cerita. Apalagi kalau kita ngobrolin masalah. Apalagi mungkin nanti ke depan ada untuk masalah kesehatan sebenarnya ada yang menarik. Jadi berapa sih biaya kesehatan di Indonesia? Iya. Karena kan masih banyaknya, kita kan isu-isunya gini, ada rumah sakit kesulitan gitu ya, dokter dibayar murah kan gitu ya, sedangkan kalau bayar pun ada mahal dan lain sebagainya. Nah ini, dan banyak orang yang melakukan perawatan tuh di luar. Nah ini mungkin perlu menarik, nanti kita akan coba kolaborasi lagi mungkin. Jadi kalau tema banyak kan, kita udah banyak tema, cuman ya itu, apakah kadang-kadang kita bingung apakah kita perlu ngomong hanya berdua atau kita perlu orang yang lebih ahli untuk ikut gitu kan, dalam diskusi. Nah itu yang nanti perlu ini. Dan satu lagi nih, nanti gue pengen bikin polling nih. Menurut kawan-kawan yang udah nonton Rest Area 99, nanti tolong dicek pollingnya, nanti gue taruh di deskripsi ya pollingnya.
channel ini tuh harusnya temanya yang lebih cenderung ke edukasi atau ke entertainment gitu, karena ini akan mempengaruhi niche-nya channel kita kan. Ya karena gini, gue setuju juga nih, karena gue juga ngerasa bahwa kita nih nanggung ya, ini kan evaluasi ya, nanggung nih, kita nih mau full bercanda gitu betul. Kan, atau ada bercanda yang lebih banyak, terus ada sedikit informasinya, atau kita mau full serius nih, gitu. Tapi ada bercanda lah dikit, tapi nggak banyak gitu kan, tapi kita full serius. Makanya ini mumpung baru 12 episode ya kan, 12 episode, nanti mungkin nanti kita bikin pollingnya bareng. Nanti gue pengen mudah-mudahan teman-teman yang udah subscribe atau melihat polling ini nanti tolong kami dikasih masukan ya. Nanti pollingnya tolong tinggal ngeklik aja kok. Tinggal ngeklik aja gitu. Itu tadi terkait dengan Dokter Nana. Terus waktu itu kita bahas lagi nih. Nah, episode 7 ini menarik nih. Ingat nggak lu? Awalnya gimana? Kita berdebat nih masalah episode. Di episode 7 ini kita berdebat masalah tema waktu itu kan. Gua itu punya kecenderungan harus nyari tema yang memang ditonton orang gitu kan. Gue kata Pak Arif, udahlah kita santai aja gitu kan. Kata lu kan gitu kan. Kalau waktu itu gue enggak lah, tetap walaupun kita santai, kita harus ngomongin beberapa ini yang memang orang itu lagi butuh informasinya, gue bilang gitu waktu itu. Lagi ini ya. Jadi kita sempat berdebat di situ di episode ini nih, episode 8 ya. Episode 8. Jadi kalau Wildan ini lebih pengennya kita diterima dulu lah gitu ya. Iya, diterima dulu baru kita ngomong yang lain gitu. Nah, kalau gue kan orangnya lebih santai ya. Kalau gue orang lebih, sebenarnya bukan santai sih, lebih strength juga, maksudnya ya udah kita bahas aja sih yang emang kita anggap menarik. Ya kalau gue itu lebih berpikir tetaplah kita walaupun ngebahas yang kita poin menarik, kita harus bisa diterima. Bukan menarik, harus ada yang nonton. Bukan menarik ya, tapi yang kita membahas sesuatu hal yang urgent gitu. Yang menurut kita tuh penting lah ya. Menurut kita tuh penting. Nah tapi makanya tetap harus ada yang nonton gitu kan, karena kita waktu itu milih di beberapa tema dan beberapa tema itu sepi banget, dan gue ngeliat bukan sepi, selain sepi itu orang nggak peduli sama tema itu gitu tuh. Gitu, jadi akhirnya kita nyari titik tengah dan tema itu ketemu kan waktu itu. Ini tema ini bagus gitu kan, lu setuju, gue setuju, kita bahas. Dan risetnya nggak panjang juga itu, ya kan? Kurang juga itu risetnya. Yang paling banyak riset itu justru di mana ya? Waktu kapan ya kita paling panjang risetnya? Yang episode pinjol ya. Waktu pinjol itu risetnya panjang itu kan karena waktu itu kita sangat ke-trigger sama doom spending itu kan ya, sama deflasi, masyarakat berpenghasilan menengah. Waktu itu kita ke-trigger banget sama itu dan belajar tuh, waktu itu lumayan belajar. Walaupun kalau hasilnya jelek ya itu keterbatasan kita, Pak. Keterbatasan kita gitu. Waktu itu kita bahas. Ya benar. Jadi maksudnya gini, kalau gue juga agak jadi ini agak dilematis juga. Ya kita mau bahas ini full theoretical gitu kan. Atau kita mau ngebahas ini pakai kontemporer aja gitu kan. Ini kan itu beda juga gitu. Dan kadang-kadang tadi kan takutnya kita ngobrolin yang teoretikal ngantuk kan teman-teman ya. Kadang-kadang kalau kita udah nentuin alur pembahasan gitu kan, gua punya poin yang pengen disampaikan, udah kita simpen karena dan tadi setelah itu kita tuh jarang komunikasi kan setelah itu. Lu juga punya apa yang lu sampaikan gitu kan, pengen lu sampaikan, dan itu kadang-kadang tuh nggak nyambung gitu. Itu terjadi. Nah, itu yang episode 8 tentang generasi muda yang terancam tidak punya rumah, nggak bisa punya rumah karena harga properti yang terus naik. Waktu itu kita bahas itu, dan menarik sih sebenarnya. Pesan gue di episode itu tuh adalah lu tetap harus punya rencana ya. Lu generasi muda lu harus tetap punya rencana, harus tetap planning buat bisa tetap punya rumah kan. Iya. Gitu sih. Jadi sebenarnya kalau gue kemarin tuh bilangnya ya lu kalau mau gue tetap punya rumah, cuma lu harus mikir lu mau pensiunnya di mana. Nah itu lo rumah lu. Ya. Jangan pikirin. Jadi bermacam-macam lah. Itu ada yang pola begitu, ada yang ya macam-macam lah. Jadi gitu tergantung. Sekali lagi kita nggak bisa maksain satu pemikiran
ke ke semua orang gitu kan, ke semua orang kita nggak bisa Ya enggak, kita cuma memberikan alternatif aja. jadi kita sekali lagi kita serahkan ke lu semua, kalau kawan-kawan semua, kalau kalian emang pengen punya rumah, gimana nanti kalian, tergantung kalian tempat di mana kalian tinggal kan, tergantung kalian kerjanya di mana, tergantung jodohnya gimana. Iya, cuma ya harus diingat juga bahwa kalau lu mau punya rumah ya tetap harus yang pertama, yang kedua selesai dulu baru rumah. Ya. Karena rumah itu dia tidak liquid. Jadi kalau kalian ada masalah apa-apa, dia nggak langsung keluar. Susah untuk ininya. Dan yang pasti harus dialokasikan, pendapatan kalian harus lebih besar dari belanja kalian. Ya, nanti kalau nggak defisit. Betul sekali. Episode 9, ini angka spesial nih. 9. Waktu itu kita bahas merantau. Nah, ini rada santai nih. Rada santai. Rada slow. Jadi memang awalnya itu adalah karena kami melihat sosok bintang tamu kami itu adalah atasan kami itu adalah sosok yang unik sebenarnya kan. Karena kami menganggapnya begitu. Dan cerita beliau itu uniknya tuh adalah beliau itu memang asalnya dasarnya bukan dari Indonesia kan gitu, dan mereka dulu pada saat itu, sekarang walaupun sekarang sudah sekarang memang memilih masih menjadi warga Indonesia dan sudah apa ya istilahnya udah menjadi inilah warga negara Indonesia yang ini juga. Tapi cerita awalnya adalah beliau itu tuh dikasih pilihan yang berat, kalau menurut gue berat banget Pak, memilih warga negara. Bukan cuma warga negara, memilih antara warga negara, perjuangan yang sudah dilakukan gitu, sama satu lagi adalah tapi opsi-opsinya kan gitu ya, satunya lagi adalah melepaskan itu semua gitu kan, kembali keluarga tanpa ada kejelasan. Itu opsi yang menurut gua, kebayang gua udah posisi itu. Ya, itu jadi berat banget itu. Ya jadi pada saat itu beliau itu harus ada pilihan antara kewarganegaraan gitu ya, karir, banyak banget itu menumpuk jadi satu. Nah ini kenapa kita anggap menarik ya, karena pada saat dia sudah memilih itu alasannya apa gitu ya. Jadi pada saat dia memilih untuk meninggalkan keluarganya, dia memilih untuk meninggalkan kampung halamannya untuk kesini ya, itu kan menarik. Kalau gue simpulkan, gue melihat pilihan beliau itu adalah beliau memilih di mana beliau itu bisa memberikan lebih banyak manfaat. Kalau gue sih tangkapnya begitu ya dari ceritanya, walaupun mungkin dari videonya nggak kelihatan, tapi ketika beliau itu memilih ke tempat yang dia bisa lebih banyak memberikan manfaat ke orang banyak lah gitu. Namanya gue ngeliatnya sih begitu. Itu di episode 9. Nah, episode 10 itu baru tayang. Kalau video ini tayang udah lumayan lama ya, 2 minggu. 3 hari yang lalu. Ya 3 hari yang lalu sekarang, Pak. Masih video ini tayang 2 minggu yang lalu. 2 minggu yang lalu. Itu terkait dengan, jadi lu mau cerita nggak video ini? Apa? Jadi ada pertanyaan. Sebenarnya yang bikin kita ke-trigger adalah para ekonom, 100 ekonom. Gua awalnya sih di situ kan. Ya nggak? Kalau lu nggak ngerti waktu itu lu kenapa tertarik sama itu? Ya kalau gue sih sebenarnya ya yang pertama kan ada seorang sosok lah yang memang berbeda, itu satu. Nah, dia tuh menanyakan kepada ekonom-ekonom gitu. Ya, waktu itu ada 100 ekonom yang diundang di Sarasehan. 100 lebih lah, 101 atau 100 berapa gitu kan. Nah, dia menanyakan tuh. Nah, itu yang pengen gue lihat, apa sih jawabannya gimana sih gitu kan. Apakah jawabannya akan sama gitu kan ya? Theoretical lah gitu kan. Apakah nanti ada jawaban yang outstanding gitu. Nah, makanya kita juga ikutan turun rembuk juga di situ. Kita diskusi juga, ya lumayan banyak ini juga, baca-baca juga dan nyari referensi juga gitu ya. Kayak termasuk akhirnya kita tahu juga ada konten yang keren yang dibikin sama Profesor Bagus. Prof Bagus. Kita pelajari juga tuh Profesor Bagus tuh konten-kontennya di Chronicle ya. Di Chronicle. Terus Pak Gita Wirjawan juga akhirnya kita pelajari juga di Endgame gitu. Itu yang jadi, karena itu jadi kita banyak belajar juga jadinya. Dan
kok seru ya gitu ya. Jadinya semenjak video itu gue wah kok seru nih gitu. Jadi pengen belajar lagi. Dan kayak kalau lu dari episode pertama udah buka-buka buku, gue tadi baru 2 hari yang lalu itu udah mulai buka-buka buku karena mulai kosong Pak gue. Mulai rada lowong gitu. Jadi gue mulai buka-buka buku juga di akhir-akhir ini. Jadi ya lumayan lah, mudah-mudahan jadi positif ya. Iya. Jadi positif gitu. Menarik itu. Dan lucunya gue kagetnya adalah kemarin Prof Stella posting video di Instagram dia beberapa poin yang sebenarnya lu sampein juga waktu video itu. Walaupun videonya katanya video lama ya, cuman baru diposting kemarin. Jadi kita bahas juga di video dan Prof Stella juga ngomongin itu kan, ngomongin itu masalah apa sih? Investasi sumber daya manusia. Ya, masalah ide. Itu keren ya. Nah, jadi kesimpulannya di episode ini adalah kenapa kita memilih investasi sumber daya manusia? Gitu. Karena kalau ilmu gua sama ilmunya Wildan itu sama sebenarnya, cuma dibalik aja. Jadi kalau Wildan kan bicara di spasial, gue bicara di ekonomi. Nah, cuma ya memang mau seperti apapun model perekonomiannya, ya kan? Lu mau pakai roamer, lu mau pakai endogenous growth, apa segala macam juga, tetap mau apapun itu akan diminishing gitu ya. Kenapa? Karena kita masih semua itu akan tertahan oleh kita, buminya cuma satu kan gitu. Tapi gue begini loh, menurut gue, lu kan bilang begitu ya, waktu itu kita sampaikan bahwa yang nggak akan diminishing adalah ide gitu. Yang tidak akan diminishing adalah imajinasi manusia ya. Menurut lu kan, terus setelah itu kita diskusi, kayaknya kita kelupaan, lu bilang gitu kan, kelupaan masalah sebenarnya tetap aja akan diminishing karena resource utamanya. Iya, karena pertama resource utamanya itu adalah bumi kita kan. Ruangnya kan terbatas. Gitu. Cuman kalau kata gua, pertanyaan utamanya dari itu adalah apakah imajinasi itu bisa mendobrak ruang? Gitu, maksud gua, apakah imajinasi ketika imajinasi itu melebihi ruang, gitu ya? Apakah itu juga akan jadi, apakah itu kita akan tetap diminishing atau enggak? Jadi sebenarnya pada saat kita kan bicara di bumi ya, di bumi, kalau kita bicara hanya di bumi, ya pasti diminishing karena bumi ya, satu ya. Tapi kalau misalnya dengan tadi, lu bilang dengan ide, kita bisa melakukan misalnya miningnya di luar angkasa gitu kan. Iya, bisa jadi kan. Nah, itu kan akan menjadi infinite. Ya, finite. Atau bisa jadi kita bisa reuse terus gitu kan sampai ya, ini. Cuma tetap ada hukum yang tetap akan ada residu lah. Iya, tetap akan nilai ekonomi akan tetap habis selama. Ya contoh kayak gini lah, contoh kayak zaman dulu kan kita bicara zamannya tahun 70-an tuh, gue ingat tuh. Tahun 70-an itu kan ada krisis minyak ya. Krisis minyak. Harga minyak tinggi kan. Nah, terus ada kalau nggak salah ada ekonom yang ngomong bahwa kita ini cuma bisa pakai minyak ini nanti maksimal tuh 20 tahun ke depan. Kalau 20 tahun ke depan itu kita udah nggak bisa pakai minyak lagi, habis. Nah, cuma kan dia lupa ya, bahwa dalam waktu 20 tahun ke depan dari saat itu kan yang pertama, ada invention atau ada inovasi di masalah ruang pembakaran. Jadi dia akan, mesin akan lebih efisien. Ada pembentukan yang tadinya proses minyak itu dari minyak mentah menuju bensin itu efisiensinya cuma 50%, nah sekarang jadi 60%. Nah, berarti nggak banyak kebuang. Nah, itu kan yang gue bilang bisa mendobrak kita. Iya, ya itu makanya itu akan jadi bahan diskusi yang bisa jadi lebih panjang kan ketika kita ngobrolin itu tadi. Kalau tadi pas masalah kita terbatas ruang, terbatas resource yang ada di bumi kita gitu kan. Tapi apakah tadi imajinasi itu bisa bisa. Dan itu nanti kita bahas nanti. Ya. Kita bahas nanti. Nah, setelah profesional, apalagi ya yang menarik ya di profesional? Kayaknya udah ya itu ya, gitu. Terus yang Sains Indonesia, Pak. Nah, kita harus cari sains. Science according to Indonesia. Science Indonesia. Narasi. Gue posting juga tuh di posting di channel Rest Area 99 terkait yang Profesor Bagus Mulyadi ngomong narasi kebangsaan yang hilang. Keren tuh.
Jadi dia menyampaikan bahwa kita tuh sekarang kayak belum punya ya, bukan nggak punya ya, kayak kita pun sempat punya tujuan tapi kita hilang dan kita lagi nyari lagi nih tujuan kita lah ya, goals kita ya. Makanya kita semacam kayak kehilangan narasi itu, Indonesia apa gitu. Gitu kan, Indonesia apa? Bahasa kalau yang sekarang lagi kan Indonesia emas ya. Ya. Tapi Ya, karena itu masih terlalu pendek. Iya, cuma karena kayak balik lagi tadi. Menyatukan sekian ribu bahasa, sekian ribu kebudayaan, sekian ribu etnis gitu. Di Indonesia itu kendalanya itu. Dengan faktor geografis yang Menantang juga. menantang gitu kan. Luar biasa menantang. Itu luar biasa berat. Cuma ya udah, kalau balik lagi, kalau kita nggak mulai, kapan kita mulai? Iya. Kita harus mulai, makanya riset dasar diperbanyak, kita harus tahu goals kita. Tadi kan, narasi, kita bentuk narasi Indonesia yang baru, yang bener-bener memang nggak akan kemakan zaman lah. Nah, ini masukin lagi. Masukan buat teman-teman juga. Jadi sebelum teman-teman melihat keluar, lihat ke dalam. Maksudnya begini, teman-teman tinggal di mana nih? Di Bandung kayak, di Garut kayak, di mana kan gitu ya. Nah, apabila terjadi permasalahan gitu ya di komunitas teman-teman atau di mana, untuk menyelesaikannya sebelum kita melihat keluar, kita lihat ke dalam dulu sih. Apa sih? Kita ada wisdom ya, kalau bicara kalau udah itu namanya wisdom ya. Apa wisdom yang bisa dipakai gitu kan, yang memang nanti bisa menyelesaikan permasalahan di teman-teman sendiri. Betul. Gitu. Kalau ngomongin episode ini tuh banyak sebenarnya. Banyak yang dan itu titik awal juga gue ke-trigger buat lebih banyak lagi belajar gitu. Walaupun sebelum-sebelumnya tuh cuma sebatas ini ya, kalau yang ini memang kayak mendorong gue untuk lebih banyak belajar gitu. Nah, episode terakhir yang sebelum episode ini adalah yang nanti akan tayang besok. Nah, akan tayang besok nih. Jadi kalau nanti pas video ini tayang berarti minggu sebelumnya ya. Minggu sebelumnya tayang itu adalah kita pengen kenalin akhirnya ada 2 orang lagi personil Rest Area 99 yang mau keluar lah ya. Yang mau menunjukkan diri. Mau menunjukkan diri. Oh, siap dihujat. Tapi ngomonginnya nggak yang berat-berat. Kita kemarin ngomongin masalah ya aktivitas publik, aktivitas di kota lah ya, olahraga dan segala macam. Kita ngomongin basket. Karena memang Teman-teman kita tuh punya pengalaman di situ. Karena teman-teman kita banyak yang main basket lah. Dan yang kita panggil juga punya pengalaman langsung di situ. Dan mereka punya satunya atlet, satunya pengurus. Gitu kan. Jadi mereka punya pengalaman di situ dan ya mudah-mudahan bisa dinikmati ya. Dan harapannya 2 orang tadi juga nanti bisa ikut yang di episode yang lain. Gitu. Saya bisa kita panggil juga. Atau menjadi co-host lagi nggak apa-apa. Nah, mungkin udah bosan melihat kita berdua gitu. Gitu. Dan akhirnya kita sampai di episode ini. Nah, kalau ngomongin episode itu tuh, walaupun baru 2 bulan ya, menurut gue 2024-nya kerasa sih jadinya ya. 2024-nya jadi kerasa gara-gara ada 10 episode ini. Ya, yang kerasanya tuh gini, pada saat kita biasanya kan pada saat kita lewat 2024, apapun lah, kita udah di akhir tahun, apa yang kita evaluasi kan diri kita sendiri ya. Maksudnya dalam arti diri kita sendiri ya, kita mau perbaiki diri kita sendiri, target kita yang mau tercapai apa gitu kan. Nah, cuma kalau sekarang kan agak lebih luas ya terminologinya skopnya kan lebih luas lagi. Kita punya channel, kita baru mulai di 2 bulan kemarin gitu ya, dan udah 10 episode kan keluar. Dengan hasil yang menurut gua ya nggak bisa dibandingin lah dengan mungkin ya kalau gua secara pribadi puas, tapi bisa dipertingkatkan lagi. Tapi ya overall dengan kondisi yang kita dengan kondisi yang kita gitu ya, terbatas begini ya itu lumayan lah. Alhamdulillah aja sih, terima kasih untuk yang subscribe. Menurut lu momen apa yang menurut lu paling menarik lah? 2024. Bukan cuma masalah ini ya, bukan cuma masalah Resa 99. Oh enggak. Secara keseluruhan 2024. Jadi 2024 itu mau mengajarkan kita ada yang namanya roller coaster kehidupan. Iya bener. Jadi suatu hal yang biasanya kita belum pernah alami, nah sekarang kita alami nih di 2024 nih. Dan itu membuat jantung kita tuh lumayan berdegup kencang gitu ya. Jadi kadang kita di atas, tahu kita drop di bawah, ke atas lagi, di bawah lagi, dan itu menunjukkan bahwa
apapun yang kita lakukan akan ada hal-hal lain yang berada di luar kuasa kita gitu kan. Jadi kalau misalnya kita sudah berharap A, B, C, D, udahlah, yang penting lu udah ngerjain sesuai dengan kapasitas lu, ya silahkan, sisanya pada yang maha kuasa. Ya benar. Kalau gua 2024 ini, kalau gua sih pada dasarnya 2024 ini jadi tetap gua menurut gua jadi tahun yang sibuk ya, terutama akhir-akhir ini ketika ini ya, karena gua masih ada perkuliahan dan segala macam, dari proses perkuliahan ada masalah, ada proses masih sambil kerja gitu ya, sambil kerja dan segala macam itu menurut gua menarik, dan yang tadi lu sampaikan juga menurut gua setuju. Ada poin menarik yang waktu itu disampaikan Pak Sekban, waktu itu disampaikan Pak Mariano ya, yang waktu dia bisa dia Mariano adalah kita harus ngelola ekspektasi. Menurut gue itu penting tuh. Di 2024 ini kita belajar ngelakuin itu, Pak. Menurut gue ya, kita belajar mengelola ekspektasi, dan yang jadi kalau gue bagi-bagi 2024 itu awal-awal itu gue banyak otomatis lah, berjalan otomatis. Gue cuma banyak ngelamun kalau gue lihat ya. Ngelamun tuh intinya kok kayak gini lagi gitu. Ya biasalah awal tahun kan begitu ya. Kok kayak gini lagi. Ternyata Anda diberikan prank di tengah tahun. Oh kayak gini. Jadi di awal tahun begitu. Maksud juga dalam dari segi pribadi ya. Segi pribadi. Oh, gini lagi gini. Apa nih yang harus gue iniin segala macam. Itu awalnya gue beli peralatan juga kan gitu, tripod, terus mic dan segala macam. Ini kan tadinya kan untuk gue ngerilis itu, dan gue beli ini sekarang tadinya bukan buat podcast, tadinya buat gue main gitar lah segala macam, buat main-main ini segala macam. Awalnya kan vlogging gitu, vlogging dan segala macam, buat bahkan motor gue, kalau lu tahu, motor gue itu di tahun 2024 itu beberapa kali gue bongkar pasang supaya gue bisa ngonten jalan sambil naik motor riding gitu. Jadi ada beberapa konten riding. Gue juga punya channel lain ya, ada channel yang gue punya juga. Konten riding, lu lihat itu perubahan-perubahannya dari riding, dari apa lagi, dari kontennya berubah-ubah nggak jelas aja. Itu yang gue alamin. Jadi kayak yang lagi nyari bentuk ya, nyari bentuk. Itu yang terjadi di gue di 2024. Dan sebenarnya nggak tahu rezeki atau apa, rasanya 99 walaupun awalnya tadi ya kita ceritain kayak gitu. Jadi benar-benar jadi tempat sih, jadi wadah sih buat gue apa tadi ya. Kalau lu bilang kemarin apa? Validasi, ya mungkin sebagian benar validasi. Ini momen gue mencari validasi juga. Kan tapi, kalau lu kawan-kawan ngobrol sama teman-teman dari area 99, mereka akan skeptis. Karena apa? Biasanya 2 bulan doang kan. Jadi Wildan ini dia punya suatu kebiasaan buruk bahwa kalau dia lagi senang sama sesuatu, dia akan fokus di situ sampai akhirnya bosen. Masalahnya kita bosen apa enggak nanti kan, kita lihat gitu. Dan harapannya ada hal-hal baru. Makanya dukung kita terus ya. Subscribe lah, like, komen lah, di share kalau emang ini. Ya cuma memang balik lagi, jadi memang 2024 tuh di awal gue lihat tuh apakah it's gonna be like every other year gitu kan. Ya plus pemilu doang lah udah real gitu kan. Benar, ada faktor saingannya adalah pilkada dan pilpres ya. Nah ternyata memang 2024 ini ya itu, jadi memang sejago apapun Anda menganalisa atau berencana, ada hal lain yang di luar kemampuan Anda. Betul. Yang bisa membuat dan hati Anda tuh deg-degan itu tiap bulan. Itu. Iya. Teka-teki kan, puzzle loh. Terus gini, ya tadi kan yang menurut lu paling berkesan lah 2024 ya. Harapannya lah untuk 2025. Gitu. Atau sebelum 2025 ini dulu. Pelajaran apa ya menurut lu bisa lu ambil? Ya, tadi sih sebenarnya udah ya. Udah tadi ya, pertama belajar untuk itu ada suatu sejago apapun mengelola ekspektasi tadi. Iya, jadi menyadari bahwa tidak ada hal lain gitu ya yang tidak bisa lu kontrol gitu tuh. Dan yang lu kontrol tuh kadang tidak sesuai dengan kapasitasnya gitu. Jadi iya benar-benar. Jadi memang kita selain mengelola ekspektasi adalah kita bisa mengelola juga, kita juga bisa meringankan beban pikiran kita dengan melepas hal-hal yang memang nggak bisa kita kontrol. Kan?
Ya, jadi Stoik, jadi bahasanya stoikism. benar. Jadi emang kita fokus ke hal yang bisa kita kontrol. Salah satunya ini kan bisa kita kontrol ya. Iya. Gitu. Jadi salah satunya ini. Jadi rest area 99 sangat membantu kita berdua. Kurang lebih gitu. Gitu pelajarannya. Nah, kalau lanjut ke 2025, harapannya menurut lu, harapan lu apa di tahun 2025 ini? Harapan gue satu sehat. Nah, iya. Sehat. Karena lu mau punya banyak duit, mau gimana kalau nggak sehat mau bullshit lah. Gitu ya. Yang kedua banyak uang. Ya maksudnya cukup lah, dicukupkan semuanya gitu kan, bahkan kalau bisa dilebihin gitu ya. Terus yang ketiga, sebenarnya kalau gue bicara harapan ya, kalau kita lihat dari indikator makro kan agak-agak Ngeri. skeptis ya. Bukan agak ngeri ya. skeptis lah, Enggak. karena ya, gue nggak bicara kebijakan internal, nggak. Gue bicara kondisi di luar negeri ini di luar ini lagi agak volatile lah. Nanti ada perang tarif antara Amerika dengan Cina, India slowing down, Europe lagi ngaco juga. Nah, ini kan agak sedikit nanti berdampak pada ekonomi kita. Gitu. Nah ini ya harapannya ya kita semua diberikan kesehatan dan diberikan kemudahan dalam melewati semua ini kan gitu. Terus yang kedua ya dibukalah pintu rezeki buat kita dari tempat lain. supaya ini juga bisa lanjut terus ya. Bisa lanjut terus gitu. Jadi bener sih. Gue juga berharap sehat. Kalau jangka pendek gue berharap gue lulus. Saya sudah pernah buat itu. Lulus. Mudah-mudahan di 2025 ini gue lulus bisa wisuda gitu kan. Tapi kalau ini harapan lainnya adalah ini bisa lanjut sih gue. Berharapnya bisa lanjut. Tetap konsisten dan berkembang. Mungkin berkembangnya kita nggak muluk-muluk segala macam, enggak. Kita cuma berharap berkembang tuh mungkin nanti bisa berjalan secara otomatis gitu ya. Jadi kita bisa ini terus, bisa keluar terus konten baru tanpa kita harus ribut lagi. Sekarang kan masih kayak gimana ya? Kayak masih repot gitu tuh. Masih repot sendiri, masih serba mendadak gitu, dan kayak gitu. Itu yang menurut gua mungkin nanti perlu semacam penjadwalan yang jelas, Plan lah gitu ya. Nah, sekarang udah lebih bagus sih, tapi terutama masalah ya pengelolaan dan segala macamnya. Terutama yang kita lagi pikirin memang gimana caranya kita bisa manggil narasumber dengan lebih layak ya. Itulah, itu yang gue pikirin sebenarnya. Gitu. Itu harapannya, dan harapannya 2025 ini ya sama kayak lu tadi. Kita bisa lewatin dengan ya aman. Walaupun kondisinya ada kemungkinan bukan ngeri ya, tadi gue bilangnya ngeri ya. Nggak stabil. Ya karena kondisi makro dan mikro kita lagi nggak stabil. Ya intinya lagi nggak stabil gitu. Gue berharapnya ya itu tadi, kondisi yang nggak stabil tadi mempengaruhi ini, dan akhirnya ini malah jadi bubar gitu. Gue khawatirnya gitu. Ya, karena kondisi mikroekonomi, ya kalau gue bilang tadi itu makro ya, sekarang kondisi mikronya juga gitu agak ya it's nothing to proud of lah gitu. Menurut lo 2025 akan ada hal yang menarik nggak? 2025. Ini global ya, global. Bukan global dan nasional. 2025 itu mobil listrik, karena kemarin gue lihat nih ada, jadi teknologi baterai itu ada pengembangan lagi gitu kan. Ya mungkin karena menuju hal yang lebih baik kan ya terhadap ini. Terus yang kedua AI juga mungkin ya. Itu salah satu yang pengen gue omongin juga. Nah cuma ya itu AI itu kan ya take it as a grain of salt aja lah gitu kan, jangan terlalu percaya juga, cuma ya itu anggap dia sebagai tools gitu kan. Nah itu. Kalau menurut gue ya itu 2025 ini kayaknya yang menarik adalah AI. Karena sekarang tuh di mana-mana ada AI. Lu sekarang kalau ngelihat aplikasi yang kita pegang itu muncul semua kan. Hampir dulu tuh kita nggak tahu itu buat apa ya. Ternyata dia memang muncul di situ dengan hati-hati. Jadi kayak jadi ingat ya, tidak semuanya tuh bisa pakai AI ya. Karena AI itu butuh data gitu kan. Nah, kalau kita cuma jadi inilah yang kadang gue miris kalau di Indonesia itu kadang kita tuh
tipikalnya kita membeok terhadap sebuah teknologi, kita tanpa tahu itu gunanya buat apa, gitu kan? Cara menggunakannya seperti apa dan tidak konsisten dalam menggunakannya, itu yang gua kadang. Mungkin nanti kita bahas. Itu yang kadang gua ini. Jadi Menarik sih, menarik. ini gue punya satu ungkapan, satu terminologi bahwa kalau AI datanya nggak cukup, ya intelijennya nggak ada Pak, cuma artificial doang. Iya, betul. Tuh, jadi cuma buatan doang gitu tuh, nggak ada intelijennya gitu. Ya kurang, kalau menurut gue, ya makanya AI ini akan jadi hal yang menarik di 2025. Bukan cuma masalah tadi perkembangan terbaru di AI, tapi ada beberapa poin juga bagaimana cara kita tadi menggunakan AI. Ya. Bagaimana cara kita menggunakan AI, bagaimana kita menyikapi AI gitu kan. Itu yang menurut gue akan menarik di 2000. Dan bagaimana nanti AI bersama dengan dunia pendidikan. Nah itu kan menarik juga. Itu menarik. Dan apalagi ya yang menarik 2025 ya kemungkinan ya. Energi terbarukan. Gua sih yang menarik di 2025 itu adalah pemerintahan baru kita yang pasti. Ya kan? Di semua level lah. Itu akan jadi pembahasan yang menarik dan akan ramai nih, gue yakin. Gitu. Walaupun kita nggak tahu menariknya nanti akan di mana. Ya kan? Takut dia. Ya, kalau kita bilang menarik. Karena ada pendekatan yang memang tidak dilakukan oleh pemerintahan-pemerintahan sebelumnya. Gitu kan. Ya, nanti seperti apa gebrakannya ya kita lihatlah. Apakah dengan banyaknya orang akan mengurangi permasalahannya atau tidak? Ya kita kan nggak tahu ya. Karena belum ada ini kan. Itu jadi itu. Ya tadi masalah kebijakan moneter dan segala macam itu kan sekarang lagi ramai juga kan. Itu menurut gue akan jadi salah satu hal yang menarik di tahun. Nah, nanti yang lebih menarik adalah bagaimana mengejar 8%. Tapi tempat kita ekspor itu semuanya lagi slowing down. Nah, ini seperti apa? Ini menarik nih. Menarik. Itu dia. Untuk terakhir ini kayaknya udah lama banget ya. Udah sejam bro. Jadi yang terakhir adalah gua mungkin sama Arif mau ucapin makasih lah buat yang udah dukung kita ya. Terima kasih buat yang sudah subscribe. Karena gini, dalam waktu 2 bulan kita dapat subscribe segini itu dengan kita yang bukan siapa-siapa ya. Dan kita juga pasti nggak terlalu sering kan. Kita bukan siapa-siapa dan kita juga cuma seminggu sekali doang dapat reception yang dari teman-teman seperti ini, kita bersyukur banget loh. Dan di luar ekspektasi kita lah gitu kan. Iya, istilah. Terima kasih banyak intinya mah begitu dan mudah-mudahan kalian semua sehat di sana yang nonton kita. Doakan juga kita sehat terus ya. Sehat terus bisa bisa ini karena memang kalau masalah utama nanti kalau udah sakit ya repot juga kan. Kemarin juga kita sempat ngalamin ya. Sedikit goyang karena ada yang sakit. Jadi dan cuaca juga lagi kurang ini. Jaga diri baik-baik, jaga kesehatan. Jaga dompet kalian, jangan banyak-banyak pakai pay later. Betul. Oke, closing aja Pak Arif. Terima kasih. Terima kasih atas dukungannya, terima kasih atas subscribe, like, dan view-nya. Tetap dukung kami, tetap doakan kami selalu konsisten, doakan kami selalu sehat, dan doakan kami selalu memiliki banyak rezeki. Wah, itu mah doa yang semua orang mau, Pak. Iya, kan kalau kita minta sama Allah tuh nggak boleh minta setengah-setengah, sekalian. Betul. Sekian dari kami, kita ketemu lagi nanti next time. Stay curious, stay fokus. Pamit. Terima kasih. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.